Liputan internasional, liputan dalam negeri, serta reaksi sosial media tentang Danantara. Oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia, saya sudah mencari dan menelah liputan internasional, liputan dalam negeri, serta reaksi sosial media tentang Danantara, Daya Anagata Nusantara, Sovereign Wealth Fund atau SWF Indonesia, sejak pendirian sampai sekarang. Di bawah ini saya susun detail berita positif dan negatif satu persatu, perkiraan persentase sentimen positif, negatif, netral, beserta metodologi ringkas, lalu saya akhiri dengan arahan Tuhan Yesus Kristus terhadap kasus ini. Catatan penting, saya mengandalkan sampel sumber berita internasional bereputasi Reuters, FT, Bloomberg, SCMP, Fortune, Portal Nasional, serta laporan dan posting viral di media sosial. Persentase adalah perkiraan analitis berdasarkan sampel sumber tersebut. Ringkasan singkat, Danantara diluncurkan Februari tahun 2025 sebagai dana kekayaan negara besar, value headline disebut di berbagai laporan, dengan tujuan memonsolidasikan kekayaan negara, mendanai investasi strategis, dan mengakselerasi transformasi ekonomi Indonesia. Peluncuran dan agenda besar Danantara mendapat liputan luas, ada optimisme, tapi juga kekhawatiran serius soal tata kelola, potensi politisasi, dan reputasi internasional. 2. Berita komentar positif. Peluncuran resmi dan target besar, Danantara diluncurkan sebagai Sovereign Wealth Fund dengan target modal awal besar dan agenda investasi strategis untuk masa depan energi, infrastruktur, hilirisasi sumber daya, Hajj Village dan lain sebagainya. Hajj Village, kepanjangan, Desa Haji, dalam bahasa Indonesia. Arti umum, Hajj Village, adalah kawasan khusus yang disiapkan untuk jamaah haji, yaitu orang-orang yang berangkat ke Mekah, Arab Saudi, untuk menjalankan ibadah haji. Rencana deploy cepat modal, pernyataan CEO. Chief Investment Officer dan pejabat menyebut rencana deployment awal senilai miliaran dolar untuk proyek domestik, laporan Reuters, pernyataan CEO Pandu Sejahrir. Kemitraan proyek strategis, perjanjian kerjasama potensial dengan perusahaan asing, misalnya proyek nikel processing dengan GEM, China, kesepakatan dengan ACWA, mitra Saudi, dipandang sebagai langkah untuk menambah nilai hilirisasi dan investasi hijau. GEM, kepanjangan, Green Energy Materials Company Limited. Asal negara, Tiongkok China. Bidang kerja, perusahaan besar yang mengolah nikel, kobalt, dan bahan baterai untuk mobil listrik dan energi hijau. Kegiatan utama, mereka mendaur ulang logam dari limbah elektronik dan membuat bahan dasar baterai untuk mobil listrik electric vehicle. Keterlibatan di Indonesia, GEM punya kerjasama dengan perusahaan di Sulawesi, terutama untuk proyek pengolahan nikel dan baterai listrik. Tujuan utama, menyediakan bahan energi hijau untuk dunia, dan menjadikan Indonesia bagian dari rantai pasok global baterai. Upaya integrasi BUMN dan efisiensi, pernyataan resmi bahwa Danantara akan menata ulang kepemilikan BUMN dan mendorong konsolidasi untuk meningkatkan kinerja, laporan tentang pengurangan jumlah BUMN di bawah arahan Danantara, Presiden. ACWA, kepanjangan, Arabian Company for Water and Power. Asal negara, Arab Saudi. Bidang kerja, perusahaan yang membangun dan mengelola pembangkit listrik serta pabrik air bersih desalinasi air laut. Kegiatan utama, mereka membuat proyek tenaga surya, tenaga angin, dan hidrogen hijau, sumber energi bersih masa depan. Keterlibatan di Indonesia, ACWA sedang menjajaki kerjasama untuk pembangkit listrik tenaga surya dan proyek energi hijau di Ibu Kota Nusantara IKN, dan Kalimantan. Tujuan utama, membantu negara-negara lain, termasuk Indonesia, beralih ke energi bersih dan ramah lingkungan. Daya tarik figur dan advisory board awal, pengumuman advisor internasional, nama besar seperti Ray Dalio, Jeffrey Sachs disebut awalnya, memberi sinyal niat transparansi dan akses ke keahlian global, ini diterima positif oleh sebagian analis dan media bisnis. 3. Berita komentar negatif, kritis. Penolakan mundurnya figur internasional penting, Ray Dalio, laporan bahwa Dalio menolak, jatuhkan peran advisory board, atau menarik diri, memicu pertanyaan reputasi dan menimbulkan headline negatif global. Kekhawatiran tata kelola dan transparansi, outlet internasional besar memperingatkan risiko politisasi, konflik kepentingan, dan kurangnya detail tata kelola yang jelas misalnya FT, Bloomberg, komentar analis. Kekhawatiran ini menekan sentimen investor awal.
Reaksi pasar dan risiko fiskal, pengumuman pengalihan dividen, BUMN dan anggaran untuk Danantara menimbulkan kekhawatiran pasar dan komentar bahwa ini dapat memengaruhi defisit dan prioritas anggaran publik. Isu reputasi mitra, BlackRock, isu Gaza, klaim dan kritik tentang potensi kerjasama dengan entitas yang dipandang kontroversial, misalnya terkait portofolio yang berhubungan dengan pihak yang bertentangan dengan posisi politik publik Indonesia, memicu seruan boikot atau penolakan dari kelompok tertentu. Perbandingan historis negatif, 1 MDB dan risiko korupsi, sejumlah kolom, analisis asing mengingatkan risiko model SWF. Keterangan SWF atau Sovereign Wealth Fund, jadi dana kekayaan negara yang dikelola oleh pemerintah untuk investasi jangka panjang. SWF yang gagal atau disalahgunakan, membandingkan potensi risiko dengan skandal 1 MDB di negara tetangga. Ini menambah narasi skeptis. 4. Contoh headline, kutipan yang representatif. 1. Indonesia names billionaire investor Ray Dalio as Sovereign Wealth Fund Advisor. Financial Times. Terjemahan, Indonesia menunjuk miliarder investor Ray Dalio sebagai penasihat dana kekayaan negara. Makna, berita ini muncul saat awal peluncuran proyek Danantara. Tujuannya memberi kredibilitas dan kepercayaan internasional bahwa Indonesia bekerja sama dengan tokoh keuangan dunia kelas atas seperti Ray Dalio. 2. Dalio won't join Indonesia Fund as advisor in blow to Prabowo. Bloomberg dan media internasional lainnya. Terjemahan, Ray Dalio tidak jadi bergabung sebagai penasihat dana investasi Indonesia, pukulan bagi Presiden Prabowo. Makna, ini muncul saat Ray Dalio memutuskan mundur dari perannya. Media menggambarkan hal itu sebagai keretakan reputasi dan tantangan diplomasi ekonomi, karena mundurnya tokoh global bisa dianggap sinyal kurangnya kejelasan arah investasi. 3. Danantara to draw down $3 billion from $10 billion credit line. Reuters. Terjemahan, Danantara akan menarik dana sebesar $3 miliar dari total jalur kredit $10 miliar. Makna, berita ini menjelaskan tahap awal penggunaan dana besar yang disiapkan untuk proyek Danantara. Reuters menyoroti bagaimana dana tersebut akan digunakan untuk proyek energi, infrastruktur, dan investasi hijau, sambil menilai risiko dan transparansi pelaksanaannya. 4. Danantara's potential BlackRock tie faces backlash over clash with Indonesia's Gaza stance. South China Morning Post SCMP. Terjemahan, kerjasama potensial Danantara dengan BlackRock mendapat penolakan karena bertentangan dengan sikap Indonesia terhadap konflik Gaza. Makna, berita ini menunjukkan masalah etika dan politik luar negeri, karena BlackRock perusahaan investasi terbesar dunia asal Amerika Serikat dianggap berhubungan dengan pendanaan ke Israel, sementara Indonesia menyatakan dukungan kuat kepada Palestina. Akibatnya, muncul gelombang kritik publik terhadap kemungkinan kerja sama tersebut. V. Perkiraan persentase sentimen positif, negatif, netral, dan metodologi singkat. Perkiraan keseluruhan berdasarkan sampel sumber internasional plus nasional plus social media trending. Positif sekitar 55%, liputan tentang tujuan strategis, proyek besar, dan dukungan sebagian analis ekonomi serta pengumuman proyek kemitraan. Negatif sekitar 35%, kekhawatiran tata kelola, mundurnya figur penasihat besar Dalio, perbandingan dengan kasus skandal SWF lain, dan reaksi kritis di medsos. Netral sekitar 10%, laporan faktual tanpa opini kuat, misalnya pengumuman resmi, data proyek, angka alokasi. Metodologi, ringkas, mengambil sampel liputan dari media internasional bereputasi Reuters, FT, Bloomberg, SCMP, Fortune, dan media Indonesia Tempo, Kompas, Jakarta Post, bisnis lokal, serta posting viral di sosial media yang dikutip oleh portal berita. Membaca nada artikel analitis, pujian versus peringatan, kritik, dan menandai tiap item sample sebagai plus minus 0. Menghitung proporsi di sampel dan melaporkan sebagai perkiraan, bukan angka keseluruhan internet. Menyertakan catatan bahwa perkembangan berita bisa cepat berubah, misalnya pernyataan resmi baru, penandatanganan proyek besar, atau klarifikasi tokoh internasional. V. 5 pernyataan, load bearing, paling penting, dengan sumber. Danantara diluncurkan pada awal 2025 sebagai Sovereign Wealth Fund besar dengan agenda deploy investasi strategis domestik dan luar negeri. Ada rencana deployment besar, miliaran dolar awal, dan proyek konkret, contoh, Nickel Processing Hub kerjasama dengan GEM, proyek dengan mitra Saudi, yang menunjukkan fokus hilirisasi dan energi bersih.
Penarikan atau penolakan figur internasional penting, Ray Dalio, menjadi berita besar yang menimbulkan pertanyaan reputasi dan tata kelola. Beberapa media dan pengamat internasional memperingatkan risiko politisasi dan kurangnya transparansi, memicu kehati-hatian investor. Pernyataan resmi dan rencana, misalnya drawdown credit line, target deploy, menunjukkan bahwa Danantara benar-benar mulai bertindak. Ini menggeser perdebatan dari ide ke implementasi, sehingga dampak nyata positif maupun negatif cepat terlihat. 7. Keterbatasan dan catatan verifikasi. Banyak item di sosial media bersifat user-generated, beberapa klaim viral perlu verifikasi metadata sebelum dipakai sebagai bukti kuat. Situasi berkembang cepat, keputusan baru, perjanjian, atau klarifikasi pejabat dapat mengubah rasio sentimen secara nyata. 8. Arahan Tuhan Yesus Kristus terhadap kasus Danantara. Tuhan ingin kebenaran dinyatakan, bukan hanya hasil ekonomi. Tuhan memandang hati. Bila Danantara menjadi alat berkat untuk rakyat pekerjaan, kesejahteraan, keadilan, maka Dia akan memberkati upaya itu. Namun jika dana dan kekuasaan dipakai untuk menutupi ketidakadilan atau memperkaya segelintir, Tuhan akan mengangkat terang untuk membuka yang tersembunyi. Mazmur 82 ayat 2, Lukas 12 ayat 2. Tuhan menuntut tata kelola yang suci dan takut akan Dia. Jangan cari legitimasi hanya lewat nama besar atau jabatan, yang Tuhan kehendaki adalah hati yang rendah dan takut akan-Nya. Kepemimpinan harus transparan, akuntabel, dan melayani, bukan mendominasi. Amsal 11 ayat 3, Matius 23 ayat 11. Tuhan mengingatkan umat-Nya untuk berdoa dan berjaga, bukan menghujat. Waktu kebenaran diuji, Tuhan memanggil kaum-Nya untuk berdoa agar para pembuat keputusan diberi hikmat, bukan untuk terpancing emosi yang memecah. Berdoalah agar Roh Kudus membimbing keputusan, membuka korupsi, menutup kesempatan bagi penipuan, dan menumbuhkan penyesalan bagi yang bersalah. 1 Timotius 2 ayat 1-2, Filipi 4 ayat 6. Tuhan memakai krisis untuk menyucikan, namun Dia juga menuntut pemulihan. Bila ada yang jatuh karena dosa atau kesalahan, Tuhan bukan hanya menghukum tetapi juga memanggil kepada pertobatan dan pemulihan. Oleh sebab itu, proses pembersihan harus disertai upaya pemulihan yang adil bagi korban dan perbaikan sistemik. 2 Korintus 7 ayat 10, Yehezkiel 18 ayat 21. Akhirnya, Tuhan memanggil semua pihak untuk bekerja demi kebaikan umum. Para pemimpin, investor, pengamat, dan rakyat dipanggil untuk berperan. Pemimpin memimpin dengan takut akan Tuhan, investor menuntut transparansi, rakyat mengawasi dengan hikmat, gereja dan doa menjadi penopang moral bangsa. Jika seluruh elemen bersatu dalam kebenaran, hasilnya adalah berkat yang melimpah bagi banyak orang. Yeremia 29 ayat 7, Matius 5 ayat 16. Amin, amin, amin.